Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berdo, dan kita kembali menyambung obrolan berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kesadaran dari para generasi muda terkait dengan partisipasi mereka yang sangat penting tentunya dalam pesta demokrasi khususnya di Pilkada tahun 2024. Kita kembali langsung ke Bang Uco nih. Gimana Bang Uco? Apakah para generasi muda ini sudah sadar bahwa para generasi Z ini mempunyai peran yang besar, partisipasinya sangat berpengaruh gitu ya dalam menentukan nanti arah hasil pemilihan dan juga arah kebijakan ya pada akhirnya. Gimana Bang Uco? Oke, kalau Gen Z ya, pemuda ya, sebenarnya kita tuh udah sadar dan sangat sadar di dunia ini, di Bengkulu tentunya kita sangat sadar dunia. Banyak yang berbicara tentang pemimpin ini seperti ini, pemimpin ini seperti ini dan lain-lain. Tapi betul faktor yang saya sampaikan di awal itu ya membuat semuanya itu tidak peduli gitu kan, tidak peduli. Dia paham. Kita kebijakan itu dari gubernur, kebijakan itu dari bupati, wali kota dan lain-lain kan. Tapi apa dampaknya ke kita dan lain-lain itu tidak kena dan lain-lain. Jadi membuat ya ngapain dan lain-lain. Kalau dibilang banyak nggak pemuda yang berbicara tentang pilkada, begitu banyak gitu kan, begitu banyak. Apakah didengarkan? Tidak kan, tidak didengarkan kan pada akhirnya kan. Apakah tidak ada pemuda yang memberikan gubernur itu seperti ini dan lain-lain? Ada banyak tidak didengarkan juga kan. Apakah ada pemuda yang melaporkan salah satu calon karena hoak apa separa dan lain-lain, karena money politik dan lain-lain? Ada, tapi diintimidasi sampai narik kembali laporannya dan lain-lain. Dan itu menarik di Bengkulu kan. Berarti kan pemuda di Bengkulu walaupun persentasenya kecil itu memperhatikan pilkada di Bengkulu. Kalau kita dilihat dari provinsi-provinsi luar yang hanya ingin ya menyampaikan sesuatu lah ya, menyampaikan atau mengkaji lebih dalam. Nah itu yang terjadi kan. Nah saya pun kebingungan, kita pun kebingungan di badan eksekutif itu kan, bagaimana caranya ya 18.000 mahasiswa gitu kan. 18.000 mahasiswa itu berpartisipasi kan di dalam pilkada itu kan. Pada kenyataannya setelah kita survei, tidak begitu ingin mereka untuk pulang kampung memilih dan lain-lain kan. Kecuali ada kabar, ada ininya pulang. Nah, ini pulang dia. Nah, jadi ya perang pemikiran zaman ya sekarang itu. Perang pemikiran zaman yang terjadi di generasi Z itu betul-betul merubah pola hidup gitu kan, merubah pola hidup dan lain-lain. Kalau dulu dibilangnya pemuda itu adalah yang membangun bangsa, next generasi dan lain-lain itu kan. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang kita punya kebingungan. Apalagi Indonesia punya cita-cita kan, generasi emas. Seharusnya generasi emas itu kan di 2045 dimulai dari sekarang gitu kan. Karena bonus demografi juga kita nanti yang bakal di tahun 2045 kan, generasi Z juga kan dan milenial. Nah, tapi pada kenyataannya kita tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya kita punya saking kejauhnya dengan kajian, ternyata pemilu kemarin tuh seperti partisipasinya ya, seperti Anies Baswedan aja datang ke kemarin pemilu, datang ke Unihas ya, datang ke Unihas. Kita lihat aja partisipannya. Berapa orang di Unihas itu, mahasiswa di Unihas itu. Padahal mahasiswa udah level tertinggi di generasi Z itu kan. Berapa orang yang datang ketika kampanye? Tidak ada kan. Kampanye kan belum tentu kita mendukung atau tidak kan. Nah, kita lihat juga dari calon gubernur kita. Rohidin datang ke A ke B, atau Helmi Hasan datang ke tempat C dan D. Kita lihat persentasenya. Dan dilihat sampai akhir faktanya kan. Apakah dia dengan sepenuh hati datang, atau beberapa persen sih yang datang itu pemuda dan lain-lain? Ternyata tidak banyak kan. Tidak banyak. Nah, jadi itu menjadi kegelisahan bersama kan. Kegelisahan bersama kita untuk mau dibawa kemana sih Bengkulu, mau dibawa kemana sih Indonesia di pilkada itu kan. Nah, mungkin itu sih. Baik, artinya ini berkaitan mungkin dengan hubungannya ya, realitas yang dirasakan dari para generasi muda ini mungkin kepada prioritas pada akhirnya. Realitasnya seperti ini dan menunjukkan bahwa ternyata pilkada ini tidak menjadi prioritas bagi generasi muda. Karena kalau prioritas pasti rela dong misalnya pulang kampung untuk sekedar memilih gitu ya, para siapa sih pemimpin yang terbaik gitu. Nah, apakah ini kalau kita melihat dari kacamata media Mas Iyut, apakah media ini bisa menjadi jembatan
bagi para generasi muda dan juga para pemegang kebijakan untuk melihat realitasnya ini apa yang mereka sampaikan itu sampai didengar dan memberikan sesuatu yang solutif ya, ada solusinya akhirnya gitu, muaranya. Gimana Mas? Iya, inilah yang kita sebut ya sikap apatis ya, karena mungkin kecenderungan-kecenderungan masa lalu dan lain sebagainya, karena anak muda merasa suaranya tidak didengar dan lain sebagainya, sehingga untuk menentukan pilihannya itu berat gitu. Nah, karena merasa untuk apa saya memilih gitu kan, karena tidak juga berpengaruh gitu. Nah, di sini kemudian kembali ke peran media, pentingnya menyampaikan literasi kepada anak-anak muda ini bahwa sebenarnya sikap apatis itu justru salah, justru membuat keberlangsungan negara kita ini menjadi lebih tidak baik ya. Kalau makin diem ya. Ya, karena bisa jadi kalau yang jumlahnya 50-an% ini golput, maka yang menang mungkin justru yang tidak diharapkan. Gitu. Iya, betul. Menurut saya literasi digital ini yang sangat penting dilakukan oleh semua pihak, baik media dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang dilakukan oleh Mavindo ya, ada sekolah kebangsaan itu. Jadi melakukan sosialisasi, menyadarkan agar pemilih pemula ini mau menentukan suaranya pada pemilu nanti. Bahwa suara dia itu sangat penting loh, suara dia itu sangat menentukan arah pembangunan daerah kita ke depan. Karena itu anak muda dalam menentukan pilih juga mestinya harus lebih kritis, mencari data-data informasi kandidat mana yang layak untuk dipilih. Nah, karena itu Mavindo sebagai lembaga literasi juga menyampaikan, nah, agar hati-hati dalam memilih, karena justru pada pemilu ini hoax itu juga membuat pemilih pemula itu menjadi apatis. Betul. Misalkan saling menjelekkan, saling memfitnah dan lain sebagainya. Nah, karena itu anak muda melalui sekolah kebangsaan yang dilakukan oleh Mavindo kita bekali agar tidak terpengaruh oleh hoax dan bisa melakukan cek fakta sendiri. Nah, kemudian nanti bisa menentukan hak pilihnya dengan jernih. Jadi bukan berdasarkan berita-berita hoax tapi dengan lebih kritis. Iya, baik, artinya ini yang menjadi poin utamanya literasi digital tadi ya, Bang Uco. Ya, mungkin tadi selain literasi digital, generasi muda ini ketika mungkin sesuatu yang disampaikan tidak sampai kepada para pemegang kebijakan tuh jangan berhenti di sana gitu ya. Karena kalau berhenti justru apatis, tadi berhentilah peran generasi Z-nya di sana gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal selera nih para generasi muda sebenarnya seperti apa sih karakter pemimpin yang diinginkan? Karena kalau kita lihat dari media sosial saat ini kan tuh banyak sekali ya tipikal karakteristik dari para pemimpin nanti yang akan memimpin Provinsi Bengkulu misalnya atau setiap wilayah. Itu sebenarnya generasi muda itu inginnya seperti apa sih pemimpinnya? Kalau dibilang selera ya, kalau untuk yang mencalonkan sekarang gubernur dua-duanya nggak selera kita ya. Dua-duanya nggak selera, tapi ya namanya pilihan harus memilih kan. Sebenarnya ya literasi tadi ya, mana cuman 12% ya di Indonesia ya literasi, tingkat literasi. Ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang selera Mbak, selera pemuda ya saya kebingungan jawab selera pemuda sekarang itu seperti apa kan, saking apatisnya pemuda kan. Jadi kalau untuk selera orang yang paham tentang pilkada, tentu dia paham, ternyata kita punya masalah agraria, penyelesaian harusnya seperti apa, pendekatan sama masyarakat dan lain-lain. Ya kita mau pemimpin yang seperti itu. Nah, ternyata kita, kalau itu pemuda yang melek di Bengkulu ya, ternyata sampah kita di mana-mana, tidak ada tempat sampah dan lain-lain. Ya kita mau pemimpin yang mengerti itu, paham bahwa sampah itu berbahaya untuk kita kan. Dan kita melihat letak secara geografis kita ya abrasi di mana-mana gitu kan sekarang kan. Ya kita mau pemimpin yang paham tentang ilmu abrasi dan lain-lain. Itu kalau kita yang mendalami ya, yang membaca tentang pemilihan umum, bahwa kebijakan dari pemerintah dan lain-lain. Tapi kami itu punya kebingungan, Mbak. Kebingungannya, jadi kan kita mengkelompokkan mahasiswa kan. Yang paham dia ingin ambil andil, yang paham dia tidak ingin ambil andil, dan yang tidak paham tidak mau sama sekali gitu kan, tidak ambil andil. Menarik diri justru ya, menarik diri makanya. Nah, jadi kita kebingungan di tempat yang terakhir kan. Tempat yang terakhir itu sangat tidak bisa disentuh gitu kan. Sangat tidak bisa disentuh, selain disentuhnya dengan money politik ya.
sangat tidak bisa disentuh. Mau kita ngomong bodo amat lah, ngapain gua hidup gua katanya kan, ngapain gua ngurusin itu dan lain-lain. Dan itu kita nggak tahu juga kan mau dia seperti apa, mau dia ya hidup dia gitu kan, main HP mungkin, nongkrong dan lain-lain. Yang dia tahu duit orang tua cepat masuk mungkin ya, karena generasi Z masih minta sama orang tua ya kebanyakan. Dan kalau yang di tengah-tengah dia paham dan dia tidak ingin itu, dia udah kecewa, udah sangat-sangat tidak respect dan lain-lain kan. Dan itu yang terjadi, orang-orang yang paham dan tidak mau terlibat. Apakah itu dibenari atau disalahkan? Benar tidak juga, salah tidak juga salah gitu kan. Karena itu yang terjadi kan. Nah, kalau itu sebenarnya sama tujuannya kan. Kami ingin pemimpin yang bertindak untuk rakyat. Nah, untuk yang paham dan yang tetap bertindak, tentu dia bakal mengeluarkan isi hati dan ideologinya sebagai bangsa, sebagai anak bangsa dan negara, bahwa ya Bengkulu ini perlu diselamatkan. Bagaimanapun caranya Bengkulu ini perlu diselamatkan dari orang-orang yang berkepentingannya jauh dari masyarakat. Nah, jadi carilah pemimpin yang dekat sama masyarakat. Oke, jadi memang yang diinginkan para generasi muda saat ini adalah pemimpin yang dekat gitu ya dengan masyarakat. Atau tadi kenal Bengkulu. Sebelumnya kan kita ngomongin pilkada juga udah pernah di TVRI kan. Itu kalau dibuka saya udah bilang juga kan bahwa pemimpin yang baik itu yang kenal terhadap Bengkulu. Iya, yang paham gitu yang ya. Paham. Bagaimana Bengkulu, artinya setiap daerah itu mungkin karakternya menjadi berbeda-beda ya, karena permasalahannya yang berbeda-beda. Nah, mungkin setelah ini kita akan bahas ini mengenai literasi digital yang memang sangat penting sekali pemirsa ini untuk para generasi Z juga yang saat ini tidak pernah mungkin lepas dari media sosial. Tapi kita jedah kembali, kita istirahat kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo.